balik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ballighu anni wa la wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk bisa hadir di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dalam suatu hadis, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Para ulama mengatakan ini sudah akhir zaman. Kalau orang-orang yang hatinya ini terpaut dengan amal-amal masjid, ini kata para ulama seperti dulu di zaman Nabi Nuh, ya, itu ada banjir besar dan yang masuk kapalnya Nabi Nuh ini selamat. Begitu juga ulama sampaikan sekarang banjir maksiat itu di mana-mana. Hati seorang hamba yang dia terpaut dengan amal-amal masjid, maka hatinya akan diselamatkan dari banjir maksiat, baik nanti fitnah di dunia pun nanti fitnah di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang istiqomah ahli-ahli memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun bisa memakan kita dalam nikmat iman, nikmat Islam. Amin. Mungkin feedbacknya. Di hari ini Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mau lihat tadi di depan itu ada apa, itu di bannernya itu ada apa? Tajuk judulnya apa? Jadikan iman teman setiamu. Jadikan iman teman setiamu. Masya Allah. Jadi kalau dulu Pak, saya ini imannya, ya, keyakinannya itu kalau jadi artis duitnya banyak, populer, ya, manggung kemana-mana, konser kemana-mana, saya bahagia. Keyakinannya, kalau saya jadi artis, duit saya banyak, saya populer, konser kemana-mana, maka saya bahagia. Itu keyakinan saya. Jadi waktu itu umur berapa itu? Umur 19 tahun kurang lebih. Rekaman, ngirim rekaman ke mana? Ke Jakarta. Nah. Ya rata-rata manusia itu kan itu galaunya itu pada apa? Perkara keperluan, gimana sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan. Katanya galaunya kan perkara itu. Kalau kata ulama ini sebetulnya masalah keperluan ini sudah Allah SWT Pak jamin, ya. Bama min dabatin fil ardi illa ala rizqu. Sudah dijamin nih yang namanya perkara keperluan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, waktu itu saya punya keyakinan, kalau saya duitnya banyak, saya jadi artis populer, saya bahagia. Maka begitu lulus SMA, ya, yang lain pada sibuk cari kampus yang bagus. Nah, saya waktu itu sibuk bagaimana nyiapin album rekaman musik
deret lagu disiapkan untuk dikirim ke perusahaan rekaman. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang mulia, Masya Allah ya, Allah SWT ijabah ya, kirim perusahaan rekaman, kemudian apa, sama satu perusahaan rekaman di Jakarta waktu itu diiyakan. Nah, jadi ibaratnya kalau orang udah kuliah lama, lulus, nyari kerja, dapat kerjaan di perusahaannya diidam-idamkan. Nah, ada yang lamar ke perusahaan minyak, dia apa? Di ijabah, keterima di perusahaan ini. Begitu juga kami waktu itu, begitu lulus SMA, lalu langsung apa? Masukin apa itu CV, masukin ke perusahaan rekaman dan diterima. Senangnya minta ampun itu. Wah, sujud syukur itu. Wah, sujud syukur. Terima di perusahaan rekaman yang diidam-idamkan. Pergilah kami ke Jakarta rekaman ya. Setahun 2 tahun ya, anak Jogja Pak, Masya Allah. Sampai Jakarta rekaman ya. Gak kebayang Pak. Biasanya yang kebayang itu kan orang Bandung, orang Jakarta sendiri, orang Surabaya ya kan. Nah, itu ini orang Jogja ya. Bisa rekaman sampai Jakarta. Wah, senang sekali. Gak kebayang yang tadinya mungkin 1 bulan itu paling cuma dikasih uang samu sama orang tua tuh cuma berapa ribu rupiah. Itu hari itu Allah SWT takdirkan bisa sampai ratusan juta, bahkan miliar ya. Nah, gak terbayang. Lalu jadi apa? OKP katanya, orang kaya baru. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, singkat cerita apa yang dicita-citakan dikasih sama Allah. Sandal, baju dikasih bagus, pangan, makanan dikasih yang enak-enak ya. Papan, rumah sama Allah juga dikasih bagus, kendaraan dikasih bagus. Cuma kalau saya waktu itu ujiannya satu itu, susah dapat jodoh ya. Jadi susah dapat jodoh, katanya nggak jaminan jadi artis populer ya, malah melintang 10 tahun di dunia hiburan, dari satu panggung ke panggung yang lain, nggak cuma di Indonesia saja. Dari mana itu, dari ujung, dari Sumatera sampai Irian ya, sampai ke Jepang, ke Australia, ke Brunei, Singapura, Malaysia ya. Ternyata jodoh ya tetap susah. Ternyata nggak jaminan. Konser kemana-mana duitnya banyak, populer ini dapat jodoh gampang. Contohnya siapa ya? Saya sendiri. Ternyata Bapak Ibu yang Allah SWT, ini saya dapat jodohnya dimudahkan ketika apa? Waktu itu saya itu apa itu? Ada undangan pergi ke Malaysia. Ada undangan pergi ke Malaysia untuk menghadiri acara penghargaan musik, karena kaset kita dijual di Malaysia, CD juga di sana dijual, terus ada penghargaan kayak di sini misalnya kayak SCTV Music Award gitulah kan begitu. Nah, kemudian datang ke Malaysia untuk menghadiri acara itu. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala waktu itu banyak kasus pesawat jatuh waktu itu, kurang lebih tahun berapa itu ya, 2004 apa ya. Nah, pesawat ini jatuh di Solo, ada yang hilang. Pokoknya suasana itu banyak pesawat yang waktu itu tuh ada yang jatuh, ada yang hilang. Nah, kemudian ketika itu kok dapat tugas dari band itu untuk datang ke Malaysia. Sebenarnya malas, waduh, pas banyak kasus pesawat jatuh harus naik pesawat itu. Jadi takut juga sebenarnya mau berangkat, tapi kan harus berangkat ya berangkat ya. Sampai bandara biasanya kami tuh cari buku-buku gitar itu di Adi Sucipto itu kan. Nah, cari-cari buku gitar, masuk ke toko buku. Takdir Allah Ta'ala ketika masuk ke toko buku, ada buku, saya masih ingat tuh judulnya, Menjemput Sakaratul Maut Bersama Rasulullah. Wah, jadi itu bukunya di display, berdiri di atas display. Pas takut mau naik pesawat, lihat toko buku mau cari buku gitar, malah lihat bukunya Menjemput Sakaratul Maut, tambah sempurna takutnya itu. Tak beli aja tapi itu bukunya, tak baca-baca. Allah Akbar. Di pesawat saya baca, di Malaysia saya baca, sampai kembali kemana?
ke Jogja saya baca itu. Akhirnya satu harian itu Pak saya nggak bisa tidur Pak. Seharian nggak bisa tidur, jangan-jangan malaikat Israel jemput saya malam ini. Nah, bukan sepia yang menjemput malam. Jangan-jangan apa? Malaikat maut dijemput. Jadi di lantai 2 tidur di atas di kamar atas itu. Kiri belok. Aduh, jangan-jangan malaikat jemput nih saya. Ketakutan Pak dengan kematian. Ketakutan dengan kematian. Seharian nggak bisa tidur. Kemudian saya berpikir, kenapa saya takut sama mati? Kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Kenapa kok takut dengan mati? Kemudian saya berpikir, wah, dalam hadis kan bisa bersabda berpikir sesuatu agama yang lebih baik daripada 60 tahun, 70 tahun ibadah yang diterima sama Allah. Saya berpikir, oh dulu waktu saya masih SMA latihan band sampai malam. Itu masuk sekolah jam 7 pagi enggak apa itu sampai enggak mandi segala itu karena apa? Sudah kemalaman kita latihan band, pagi-pagi harus berangkat sekolah, cepet-cepet berangkat ke SMA waktu itu. SMA saya dulu SMA Debri itu Pak. Bapak-bapak jalan-jalan ke Jogja itu ada namanya SMA Debri itu, semuanya itu laki-laki Pak. Itu sebenarnya SMA apa? SMA Katolik ya. Nah, jadi saya waktu itu pengen masuk ke sana karena rambutnya boleh panjang Pak. Jadi dulu bela-belain seperti itu biar sama seperti idola saya. Kalau main gitar di panggung rambutnya panjang, kena lampu, kena kipas itu kan berkibar kayaknya gagah gitu. Maka saya pengen masuk Debri itu karena biar rambut bisa panjang. Cepet-cepet masuk ke sekolah ngebut itu. Tahu-tahu ada razia polisi Bapak Ibu yang ada razia polisi. Ditanya sama polisi mana SIM-nya, mana STNK-nya. Kelupaan karena apa? Cepet-cepet waktu itu nggak kebawa gitu, karena buru-buru. Ya kita ketakutan karena kita salah kan Pak. Kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Nah sama besok ketika dikubur akan ditanya sama malaikat man rabbuka, siapa Tuhan? Berarti kalau Pak polisi tanya pas ada rahasia ya mana SIM-nya kan? Kalau kita bawa SIM ya santai, kita ada SIM, STNK ada. Nah sama kalau kita di dunia sudah apa beres-beres, sudah sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, sibuk memperbaiki iman kita, sibuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah, maka besok ketika di akhirat ditanya man rabbuka, ya Allah akan mudahkan, lancarkan kita menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Nah, saya berpikir ke sana. Kenapa saya takut? Ya itu tadi, jangan-jangan SIM sama STNK-nya belum dibawa gitu. Jadi kalau boleh dibilang apa gampangnya bahasa saya, SIM-nya itu la ilaha illallah, STNK-nya Muhammadur Rasulullah. Nah, carinya di mana nih sekarang saya berpikir, cari di mana nih saya? Carinya di mana? Nah, nggak lama kemudian ya Allah nggak pernah menyanyikan orang yang pengen baik Pak, Masya Allah. Allah nggak akan menyanyikan orang yang pengen baik. Allah SWT hantar di samping kanan, samping kanan kamar saya. Jadi saya tinggalnya sama anak-anak kos Pak. Ibu saya usahanya kos-kosan kan dekat dengan kampus di Jogja itu. Nah, samping kanan kamar saya itu ada namanya Mas Abdurrahman Dodi, itu orang Laksa. Sekarang dia tinggal di Malaysia. Waktu itu Salon Seven liburan 1 minggu. Kemudian saya diajak liburan ke Bali sama dia, teman saya sebelah kamar. Liburan ke Bali, sampai Bali ya 1 minggu putar-putar kota Bali ya. Lihat-lihat. Kemudian 3 hari menjelang pulang diajak untuk itikaf di Karangasem. Jadi 2,5 jam dari Denpasar. Jadi ke Karangasem itu sekitar 2,5 jam dari Denpasar. Di sana kami itikaf di sebuah musola kecil tapi bagus, makmur jemaahnya. 5 waktu sholat itu rame ya. Kemudian di sana belajar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kata para ulama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bahasa Arab itu ada 24 huruf. Ini apa maknanya? Kata para ulama, dalam 24 jam kehidupan kita itu hidup perintah Allah dan hidup sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, artinya belajar itu bangun pagi gimana
baca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Kalau dulu saya bangun pagi langsung cari gitar, Pak. Nah, langsung cari gitar, main gitar. Sampai gitar itu dikekepi untuk kelong, Pak. Nah, ditaruh di mana? Tembok itu. Jadi dipajang-pajang. Nah, lihatnya tuh senang, Pak, kalau ada gitar dipajang, tidur sama gitar. Jadi bukan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, bukan. Tapi hanya dengan mengingat gitar hati menjadi tenang. Jadi itu Pak, kata ulama, apa yang buat hati kita tenang itulah Tuhannya. Hendaknya kita perhatikan hati kita tuh tenang mengingatnya siapa. Nah, gitu. Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pulang dari Bali itu kan belajar itu bagaimana bangun tidur cara Rasulullah, bagaimana mau tidur cara Rasulullah, bagaimana masuk masjid dengan cara Rasulullah, keluar masjid dengan cara Rasulullah, ya, masya Allah. Dan yang paling penting gimana iman kita itu benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa yang mendatangkan rezeki Allah bukan main band, ya. Kalau anak band itu 1 bulan biasanya dapat job 8 kali. Hari itu pas Salon Seven takdirnya pernah sepi. Ya 1 bulan biasanya sekian kali, ini berkurang drastis. Ini bingung, Pak. Waduh, gimana ini? Nah, biasanya 1 bulan itu manggung 8 kali, sekarang cuma 2 kali. Cicilan banyak. Aduh, bingung, Pak. Modelan kemana itu bingung. Bapak Subhanahu Wa Taala, ya, akhirnya diajari keyakinan yang betul kepada Allah, ya. Jadi Nabi kan perintahkan ya Pak, jadi do imanakum, perbarui iman kalian, ya. Maka para sahabat tanya, gimana cara kami perbarui iman kami ya Rasulullah? Aktiru min qawli la ilaha illallah. Lalu banyak qaul la ilaha illallah. Kata ulama, qaul ada yang bicara dan mendengarkan. Kadang kita bicara, kadang kita mendengarkan. Dilatih kita untuk bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah. Nah, karena tanda kalau orang itu berkesan pada sesuatu, pasti kalau dia suruh cerita tuh bisa apa itu banyak, Pak. Nah, misalnya Mas Salman gimana liburan kemarin ke Turki, wisata ke Turki kemarin gimana? Oh, bisa cerita kita. Naik pesawatnya apa, lewatnya apa, nanti di Turki dilihatnya apa, makanannya apa, nanti tempat destinasi wisatanya itu apa, itu bisa cerita banyak karena berkesan di dalam hati. Yang dikendaki juga sekarang Bapak Ibu yang mulia, ya, ini kita kalau disuruh cerita kebesaran Allah itu senang gitu, Pak. Itu tandanya kalau kebesaran Allah itu ada di dalam hati kita, maka disuruh cerita kebesaran Allah itu senang. Nah, senang. Maka perlu dilatih ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Main gitar perlu latihan, main bola perlu latihan, bicara kebesaran Allah juga perlu latihan ternyata. Nah, supaya nanti apa, pentas ketika ketemu malaikat Israel itu sukses, Pak. Nah, ketika pentas ya, perlu dilatih, ya. Jangan sampai kalau kita bicara hobi kita, ibaratnya saya bicara gitar bisa 1 jam 2 jam nongkrong di warung kopi panjang lebar. Namun giliran disuruh cerita tentang kebesaran Allah, 3 menit sudah kehabisan ide. Apa ya? Nah, nanti dikubur juga ladri, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Nah, jadi perlu dilatih. Ya. La ilaha illallah, kata ulama Bapak Ibu yang mulia, ini kalimat nafi isbat, menafikan yang nampak, menisbatkan kepada Allah, membohongkan yang nampak mata dan membenarkan khobar dari Allah dan Rasulnya. Lah, menafikan yang nampak, ya. Nah, misalnya kalau kita terus band, terusan rekaman, ya, jumlah fans itu apa? Ini menjadi berhala dalam hati kita, ya. Ini maka kita belajar menafikan. Oh, bukan band-bandan yang ngasih saya bahagia, bukan uang yang banyak ngasih saya bahagia, bukan popularitas yang ngasih saya bahagia. Illallah, Allah yang beri saya bahagia. Itu harus disampaikan, belajar dimudzakarahkan. Para sahabat Nabi senang itu, ayo saudaraku kita sini duduk sebentar bicara iman. Nah, ya. Ini harus kita latihan buat apa? Membicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, ya. Allah kuasa memberikan rezeki itu dengan sebab, tanpa sebab, bahkan berlawanan dengan sebab. Coba Pak, kalau kita keluar dari masjid ini sebentar melihat langit itu,
Itu Allah Ta'ala berkuasa meninggikan langit tanpa tiang, betul nggak? Iya. Semua manusia kalau bangun apa itu gedung itu pasti perlu yang namanya tiang. Ini Allah SWT meninggikan langit ini tanpa tiang, Bapak Ibu yang mulia. Ya. Allah SWT juga kalau kita melihat apa itu kalau pas buka puasa minum es kelapa, ya. Air itu kan biasanya mengalir dari tempat yang apa? Dari atas ke bawah ya. Kalau kita lihat pohon kelapa itu air itu mengalir dari bawah ke atas lihat. Buah kelapa ada di atas, ada airnya Pak, buahnya. Ya toh? Dalam buah itu ada airnya. Ini padahal kalau apa itu? Ya, ditengok-tengok itu juga pohonnya nggak ada pipanya, nggak ada selangnya gitu loh. Kemudian apa itu? Buahnya itu juga nggak ada lubangnya, namun ada airnya. Gimana caranya Allah Ta'ala masukkan air dalam buah nggak ada lubangnya? Allah berkuasa memberikan air dalam buah ini tanpa adanya lubang. Pun juga begitu Allah berkuasa memberikan kita rezeki. Ini buat saya sendiri tanpa saya main band. Ya. Jadi kita mesti yakini bahwa main band itu ya sebab saja. Tapi yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana mungkin juga buah kelapa tadi Allah berkuasa memberikan air tanpa adanya lubang, tanpa adanya pipa. Allah berkuasa meninggikan langit tanpa tiang. Nah, jadi Bapak Ibu yang mulia, kita mau keyakinan kita itu apa? Benar, ya. Nah, sehingga murni iman kita yakinnya hanya kepada Allah, bukan kepada sebab-sebab. Allah berkuasa memberikan sesuatu ini dengan sebab, tanpa sebab, bahkan berlawanan dengan sebab. Ini kita belajar ketika di mushola selama beberapa hari itu bicara tentang itu. Nah, yang diharapkan bisa masuk ke dalam hati. Nah, bisa masuk ke dalam hati. Jadi ketika Allahu Akbar itu ya benar yakinnya kepada Allah. Wasta'inu bisabri wa sholat. Tolonglah dirimu dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah susah-susah apa saja, misalnya harus ada tanggungan sekian harus dibayarkan, jangan yakin sama jualannya, jangan yakin sama B-nya, tokonya, namun yakin sama siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, baru itu keyakinan yang benar. La ilaha illallah. Bapak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, selama beberapa hari itu yaitu dilatih yakin yang benar kepada Allah. Jadi hati tenang hanya dengan ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Nah, kemudian setelah pulang dari mushola di Bali itu ketika sampai ke rumah ya, itu dengar azan berkumandang, kalau nggak segera ke masjid itu kayak main gitar ya. Jadi ketika azan berkumandang pengennya segera pengen datang ke masjid. Kalau nggak datang ke masjid itu seperti main gitar tapi nggak setem Pak. Jadi kalau main gitar senarnya nggak setem itu kan sumbang ya, nggak enak. Nah sama ketika azan berkumandang nggak segera datang ke masjid itu rasanya kok nggak enak hati itu. Jadi luar biasa Pak, Masya Allah, ketika kita selama beberapa hari ngulangin waktu untuk belajar agama, menghidupkan amal-amal masjid, itu hati itu bisa berubah. Kayak telur itu kan diangkermi sama induknya 21 hari, terus menetas jadi anak ayam ya. Begitu juga hati yang mati, jauh dari agama, jauh dari mengenal Allah, ketika diangkermi dalam rahmat Allah di masjid, maka nanti hatinya akan menetas jadi amal soleh. Bapak Ibu Subhanahu Wa Ta'ala itu pengennya kalau aja berkumandang ke masjid. Kalau nggak ke masjid kayak main gitar nggak setem gitu. Nah, nggak lama kemudian ketemu nih sama teman yang dia, jadi saya ada kawan dia marbot masjid itu di Jogja itu. Ya, dia ngajar juga di situ, dia kuliah, ya, dia juga bersih-bersih masjid. Kemudian dia kenalin sama salah satu kawannya. Singkat cerita, kami nikah, alhamdulillah anak satu sekarang. Nah, 10 tahun jadi artis susah jodoh, 3 hari kenal masjid, alhamdulillah dapat jodoh. Nah, ini kata ulama, Masya Allah ya. Ini jangan kok kita ke masjid cari jodoh, bukan. Kita ke masjid cari ridho Allah ya. Maka nanti apa? Keperluan-keperluan nanti akan Allah mudahkan ya. Malah melintang 10 tahun dari panggung ke panggung yang lain jodoh susah. Ini Masya Allah baru kenal temen yang apa? Suka memakmurkan masjid, Masya Allah. Maka wong kang soleh kumpulono itu benar-benar
Ya, karena kata Nabi kan agama seseorang itu bergantung temannya itu ya. Maka pilihlah teman-teman yang soleh. Insya Allah orang-orang yang mundur-mandir ke masjid paling nggak sehari itu 5 kali ya, itu insya Allah orang yang pengen belajar soleh itu. Apalagi kok 40 hari nggak ketinggalan takbiratul ula. Kata Nabi dijauhkan dari api hawa sifat munafik dan api neraka. Nah, itu layak dijadikan sahabat itu. Sahabat sejati ya, selalu saya ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mulia ya. Nah, kalau kata ulama itu Pak, kalau kamu bersahabat berteman hanya sama orang-orang soleh. Kalau dakwah sama siapa aja, sama pemabuk, penzina, apa, kita dakwah sama siapa aja. Namun kalau berteman bersahabat hanya sama orang-orang soleh. Nah, alhamdulillah, dapat jodoh, alhamdulillah, dikasih anak, masya Allah. Ya. Jadi akhirnya pengalaman iman buat saya. Oh, masya Allah. Ya, ternyata kalau kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah SWT kasih mudah semua urusan. Jadi saya semakin semakin penasaran. Gimana ya? Sekarang 24 jam. Nah, tadi kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bahasa Arab ada 24 huruf. Gimana dalam 24 jam kehidupan itu ada perintah Allah dan ada sunnah Rasulullah. Ya, kata ulama kalau kita istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya itu 5 aja, ya. Ini baru 5 aja istiqomah. Ini karena pemurahnya Allah. Ini nanti matinya bisa husnul khotimah. Pertama adab masuk masjid. Ya, adab masjid ya. Kita tunaikan adab-adabnya. Masuk masjid. Ya. Oh, kaki kanan baca doa dulu keluar masjid ya. Kaki kiri baca doa ya. Kemudian di masjid apa yang harus kita buat ya. Kita tunaikan adab-adab masjid itu ya. Kemudian ada makan minum, ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, duduk, ya. Nah, ini kita belajar sama-sama. Ada perjalanan, ada safar, ya. Kita baca doa, apa yang harus kita baca, ya. Nanti di dalam safar apa harus kita lakukan, kita belajar sama-sama. Kemudian ada apa Pak? Ada keluar masuk WC, ya. Masuk WC kaki kiri dulu, sebelum ke WC baca doa, keluar WC baca doa ya. Bapak Ibu yang mulia nah, kemudian ada apa itu tadi, ada masjid, ada perjalanan, ada safar, ada WC, keluar masuk WC, ada tidur, mau tidur apa yang dibuat, mau tidur apa yang dibuat sesuai sunnah Rasulullah. Istiqomah aja Pak kita 5 adab-adab itu sehari-hari kita buat. Itu kata ulama nanti matinya husnul khotimah. Masya Allah. Semoga Allah rezekikan kita mati husnul khotimah Pak ya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang mulia, kemarin habis ngaji juga di masjid dekat rumah itu Pak. Jadi syafaat itu kata ulama ini artinya penggenapan. Nah, menggenapi, pengenapan ya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ulama sampaikan kayak kita mau beli barang harga 1 juta, kita punya uang 950.000 ya. Misalnya Mas Dodi mau beli barang harga 1 juta, punya uang 950.000 ya. Kemudian ya ada kawannya nih Mas Ahmad, wis tak genepi wae Cak, 50.000 iki ben iso tuku. Itu namanya syafaat, penggenapan. Kalau mau beli barang harga 1 juta kok punya duit 100.000, itu namanya tombol Bapak Ibu yang mulia. Jadi begitu juga besok ketika di akhirat ya. Nabi bisa kasih syafaat, teman-teman yang soleh bisa kasih syafaat. Namun kalau orangnya udah gak suka sama sunnah baginda Rasulullah SAW, ini akan jauh dari syafaatnya baginda Rasulullah. Tombol ya. Nah, jadi wah luar biasa loh Pak, sunnah itu cara hidup baginda Nabi. Masuk masjid aja dengan niat yang betul kepada Allah. Niat kita masuk masjid aja dengan apa, niat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tadi masuk masjid kaki kanan dulu baca doa, Allahumma tahdi abwaaba rahmatik. Itu niatnya menghidupkan sunnah Nabi. Makan minum nanti kita juga niat menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kita dalam segala sesuatu itu ikut baginda Nabi, ittiba baginda Rasulullah SAW, fattabi'uni, maka di situ Allah beritahu yuhibbukumullah, akan dicintai sama Allah. Masya Allah ya. Masuk masjid pakai kaki kanan dengan niat menghidupkan sunnah Rasulullah, ini akan dicintai sama Allah. Masya Allah.
Ya Allah, jangan lihat saya ini, Mas Salman ini yang banyak dosanya ini, ya Allah. Namun ya Allah, lihatlah sunnah Nabi-Mu ini. Saya masuk masjid, ya Allah, dengan sunnah Nabi-Mu. Engkau berjanji orang menghidupkan sunnah Nabi-Mu, Engkau akan mencintainya. Yuhibbukumullah. Mengamalkan sunnah Nabi itu sudah dapat kecintaan Allah, ya. Diampuni lagi dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Jadi masya Allah mengamalkan sunnah itu meskipun sederhana dengan niat yang betul, itu mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan dekat dengan syafaatnya baginda Nabi nanti di akhirat. Maka kita belajar sunnah-sunnah baginda Nabi 24 jam nih, apa yang beliau ini buat, insya Allah kita akan dapat barokahnya. Maka Bapak Ibu SWT, singkat cerita, terus kemudian jadi penasaran, pengen tahu nih gimana supaya kehidupan itu 24 jam hidup perintah Allah sama sunnah Rasulullah. Saya karena buat lagu, Pak, tukang buat lagu, penyair zaman Nabi SAW itu ada namanya penyair Sayyidina Hasan bin Sabit, ya. Jadi saya pun begitu, gimana ya buat lagu yang Allah ridho itu seperti apa toh buat syairnya. Ternyata nggak boleh kita memuji-muji selain Allah dan Rasulnya, ya. Mengajak kepada selain Allah dan Rasulnya, ya. Pokoknya buat lagu-lagu itu yang apa? Yang nanti itu imbasnya ke kita itu positif gitu, Pak. Ada perbaikan, ya. Di Quran Allah kan bilang, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi syair, Pak, nyanyian itu doa, Pak. Wa qulu qawlan sadida. Coba kalau kata ulama ini, kalau kita ngelihat penyanyi yang dia itu nyanyinya lagu-lagu sedih, itu sampai sekarang hidupnya sedih terus katanya, Pak. Ya. Ulangkan saja aku pada, kalau saya sebut namanya siapa yang nyanyi, Pak. Tapi sampai sekarang katanya hidupnya sedih terus itu. Kenapa, Pak yang mulia? Itu doa. Jadi itu doa, Pak yang mulia. Jadi apa yang kita sampaikan itu apa? Doa. Ya. Dulu saya punya idola namanya Mas Kurt Cobain, itu bandnya namanya Nirvana. Kalau anak-anak seumur saya tahu tahun 80-an itu kan. Itu dia nulis lagu judulnya I Hate Myself and Want to Die. Saya benci diri saya sendiri dan saya ingin mati. Ya, akhirnya dia pas lagi puncak terkenalnya, populernya, mati tembak kepalanya sendiri. Jadi itu doa, Pak. Ada, saya punya idola siapa namanya itu, John Denver. Dia punya lagu judulnya I'm living on a jet plane and I don't know be back again. Oh babe, I have to go. Mati naik pesawat jet, Pak. Jadi itu doa, kata-kata itu doa. Lah Mas gimana kalau karakoyan lagunya koplo tenang nanti, Pak. Itu doa, Bapak Ibu yang mulia, ya? Itu doa, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bapak Ibu SWT, ya. Jadi itu doa. Kata-kata itu doa. Makanya saya belajar, nulis lagu yang Allah ridho itu, ini karena kalau enggak nanti kita sendiri kena mudarat ya, Bapak Ibu yang mulia. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini jadi pengen tahu nih gimana cara buat lagu yang Allah ridho, ya. Kesalahan seniman tuh kadang-kadang dia lagi sedih, yang dia tuangkan kesedihan dibentukin lagu, dijadikan nada-nada indah, akhirnya dinyanyikan di mana-mana, semua orang yang nyanyi lagunya jadi bukan tambah happy malah tambah sedih semua, ya. Jadi harusnya gimana, ya, buat lagu yang move on, ya. Misalnya apa itu? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu syukur ditambah nikmatnya. Lah wong lagi sedih kok tambah sedih. Nyanyi lagu tambah sedih, aku ditulis jadi tambah sedih bukan tambah move on, ya. Jadi apa? Kata-kata itu doa. Kata-kata itu doa. Bapak Ibu SWT jadi pengen belajar, buat lagu seperti ini. Jadi supaya apa? Jadi Masya Allah, Islam itu indah sekali, ngatur semua itu ada semua, Bapak Ibu yang mulia. Jadi kita mau belajar, Masya Allah, nanti manfaatnya juga akan kembali kepada kita.
bintang film, naudzubillah itu bila kenapa banyak kawin cerai ya kan? Ya saya kan cuma acting. Ini bintang film laki-laki dia punya istri, bintang film perempuan dia punya suami. Ketemu di film, aku cinta kamu, aku juga cinta kamu. Cinta beneran akhirnya. Nah, selingkuh, nggak karuan, naudzubillah. Nah, ini kan cuma acting ya menurutmu. Tapi lain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala beritahu ini manfaatnya banyak untuk kita, barokahnya banyak. Masya Allah. Rugi kalau kita ini enggak tahu. Maka kata-kata para ulama ya, kita ini belajar ilmu supaya apa ini? Semakin sedikit kesalahan yang kita buat untuk menguasai ilmu enggak akan bisa. Namun supaya apa? Semakin sedikit kesalahan yang kita buat. Bapak ini Subhanahu wa taala. Kemudian belajar gimana buat lagu ya. Kemarin terakhir sih proyek terakhir kemarin ya sama Bu Yaya ya, dia buat nasid ya, kita Mas Reza Noah, Mas Yuki Pasben, saya waktu itu kita sama-sama kita buat apa namanya nasid ya, ngasih contoh boleh. Terus saya ada pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Judulnya apa, Lentera Kasih apa itu bisa ditengok di YouTube ada. Nah, kemudian Bapak Ibu Subhanahu wa taala belajar ya gimana ya dalam setiap suasana keadaan itu ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau orang ini takwa, maka pasti Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap urusan. Pemaitikel jalan haroja walizumuh itulah kasih. Barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang enggak disangka-sangka. Jadi kalau kita mau jalan keluar sekarang, apa yang harus kita buat? Kata Allah, takwa dulu. Takwa dulu baru nanti Allah akan berikan mahroja. Di situ Allah sebutkan takwa dulu baru nanti apa jalan keluar akan datang. Bapak Ibu Subhanahu wa taala ya. Ada kawan saya waktu itu kerja di bar hotel yang jual homer. Jadi dia mau nggak mau harus ngicipin homernya itu masih layak nggak dijual. Dia risau, aduh gimana nih saya masih kerja di hotel, minum homer. Dia doa sama Allah, sungguh-sungguh pengen jauh dari kemaksiatan dan Allah Ta'ala ijabah doanya. Sekarang dia juga jadi manajer juga Pak, manajer rumah makan Padang. Nah, jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala ya, ini keyakinannya tumbuh karena apa? Tadi ada yang ngajak ya. Ada yang ngajak. Iman itu bersemi ya. Iman jadi teman setianya karena apa? Hari-hari dia akrab dengan pembicaraan iman. Jadi setiap masjid itu Bapak Ibu yang mulia ulama sampaikan hendaknya dihidupkan kurikulumnya masjidnya Rasulullah ada 4 perkara. Ada dakwahnya, ada taklimnya, ada zikir ibadah, ada perkhidmatan untuk umat. Jadi kalau ulama sampaikan semua sahabat-sahabat Nabi itu ya macam-macam, ada yang penyair tadi, ada yang pedagang, ada yang pegawai ya, dan yang lain-lain itu semua kalau ditanya lulusan mana? Lulusan masjid. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang 8 pintu surga panggil-panggil nama beliau, dapat salam langsung dari Allah. Ini lulusan mana? Lulusan masjid. Lulusan masjid. Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, Amirul Mukminin ya. Yang Nabi SAW bersabda, kalau ada Nabi setelah aku Sayyidina Umar ini nabinya. Ini lulusan mana? Lulusan masjid. Semua sahabat-sahabat ini lulusan masjid. Karena di masjid Rasulullah itu ada tadi kurikulum 4 tadi itu. Kalau dihidupkan maka nanti outputnya ya, ini hasilnya adalah orang-orang yang jadi wali-walinya Allah, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu Subhanahu wa taala ya kita idolakan orang yang mengenal, yang sudah apa? Jelas sukses matinya, bisa mengucap kalimat thayyibah ya. Nah, ini cuma cerita-cerita ya. Jadi alhamdulillah dulu saya punya tempat ya, tadi manajer bar. Saya punya teman anak pang Pak ya, yang biasanya dia di perapatan jalan itu apa? Nyanyi ya, makan nasi padang rame-rame ya. Nah, waktu itu kami ada program itikaf itu 10 hari terakhir Ramadan. Teman saya wartawan itu datang bawa dia. Ketika itu lagi makan sahur ya, kita lagi makan berjamaah. Kemudian dia teringat teman-temannya. Wah, ini kayak saya sama teman-teman saya di perempatan jalan habis ngamen apa makan nasi padang berjamaah. Kamu ini Pak Syariah katanya. Iya, sebelum makan cuci tangan, baca doa pakai tangan kanan katanya. Akhirnya apa itu?
Akhirnya dia apa? Dia ikut program selama berapa hari. Singkat cerita, masya Allah, yang tadinya kuliah nggak selesai, alhamdulillah, ya selesai kuliahnya. Alhamdulillah, sekarang dia buat lagunya tentang sholawatan, ajak orang ke masjid. Ya, alhamdulillah, sebab dia banyak orang-orang yang ahli mabuk, ahli khamar, jadi ahli sholat, ahli sujud, masya Allah. Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala, karena ini memang hak kalimat syahadat. Setiap rukun Islam kata ulama ini ada waktu, ada haknya. Sholat ada waktu, ada haknya. Tadi maghrib, tadi isya, besok subuh, insya Allah, besok zuhur lagi, asar lagi. Haknya ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ada salam. Ini haknya. Haji juga begitu, waktunya bulan Dzulhijjah, haknya ya ada tawaf, ada sa'i dan yang lain-lain. Puasa juga begitu, waktunya bulan Ramadan, haknya ada buka, ada sahur, kemudian nggak melakukan amal-amal yang membatalkan puasa dan yang lain-lainnya. Zakat juga begitu, waktunya ada sampai nisab haulnya, maka ditunaikan haknya, disampaikan kepada berhak menerima. Begitu juga kalimat syahadat yang kita ikrarkan, ini ada waktunya juga. Waktunya 24 jam. Haknya apa kata Nabi SAW? Kalimat la ilaha illallah ini akan memberikan manfaat selama kalian menunaikan haknya. Apa itu haknya kata Nabi? Jika kalian melihat kemungkaran, maka kalian berusaha buat mencegah. Haknya adalah didakwahkan. Kalimat syahadat yang kita ikrarkan ini waktunya 24 jam, haknya didakwahkan. Nabi SAW begitu jumpa malaikat Jibril di Gua Hira, langsung beliau dakwah dengan istri beliau, dakwah dengan teman beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perintah sholat baru turun tahun 9 ke Nabi. Begitu juga kalimat syahadat yang kita ikrarkan ini haknya didakwah. Ya. Dan kalau bab dakwah itu dalam Quran kata ulama dijelaskan dengan terperinci gitu. Disuruh kita dakwah sama keluarga. Ya ladina amanu qu anfusakum wa alaikum nar. Ya. Maka hendaknya kita bapak ini punya tanggung jawab bagaimana bacaan Qurannya, anak istrinya betul ya. Nah, maka Bapak Ibu yang mulia ya, pun ada juga haknya tetangga kita. Wa andir asratakal aqrabin, kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, 40 rumah kanan kiri depan belakang ini tetangga kita. Kita tunaikan haknya mereka ya. Kita pikirkan yang belum datang ke masjid bisa datang ke masjid, yang belum sholat bisa sholat. Walitun tilo umur qura man halah, dan berikanlah peringatan pada orang-orang di kota kamu dan sekelilingnya. Nah, dari Jogja datang ke Surabaya, masya Allah. Di Surabaya datang ke Jogja. Bahkan ada haknya juga untuk orang-orang yang di luar negeri sana itu Pak, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tunaikan hak. Kenalkan mereka kepada Allah. Bapak Ibu Subhanahu wa taala ya, jika kita tunaikan hak-hak agama ini dengan penuh kesungguhan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan mudahkan segala urusan kita. Kemarin Pak saya ada jumpa sama kawan saya itu. Saya jumpa dengan kawan itu, dan Bapak Muhammad disebut kan, barang siapa bermimpi jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka sungguh dia melihat aku, kata Nabi, karena setan nggak bisa menyerupai aku. Bapak Ibu mulia, dia itu Allah takdirkan, alhamdulillah dikasih anugerah mimpi jumpa Rasulullah. Ya. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sakaratul maut itu sakit atau enggak? Kata Nabi, enggak, untuk yang soleh. Semoga kita jadikan hamba-hamba yang soleh. Amin, amin. Nah, sehingga masya Allah ya, tadi pagi ngisi kajian itu buat aku tersenyum katanya. Itu kalau orang itu besok masuk surga, orang ahli zikir itu nanti masuk surga dengan tersenyum-senyum Pak. Nah, tadi disebutkan orang ahli zikir itu nanti masuk surga dengan tersenyum-senyum. Semoga kita nanti semua masuk surga dengan tersenyum-senyum. Amin, amin. Alhamdulillah yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan. Ini tadi ada kiriman 1 menit lagi. Nah, ini saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada katanya ada sesi tanya jawab ya. Mohon maaf. Baik, saya sudah mengajarkan kita kepada Ustaz Nawawi atas tausiah yang Masya Allah baik sekali pelajaran yang dapat kita dapatkan. Salah satu yang menjadi highlight saya dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tentang
ketika suatu hal itu bisa membuat hati kita tenang, berarti hal itu yang kita tuhankan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan itu bisa membuat hati kita tenang, berarti kita ada di jalan yang benar. Tetapi ketika ada suatu hal buruk dan hal itu membuat hati kita tenang, berarti iman kita perlu ditanyakan. Bukan begitu sudah? Insyaallah. Alhamdulillah materi sudah disampaikan dan insyaallah kami dari panitia akan memberikan kesempatan bagi para peserta pada ikhwan dan akhwat sekalian untuk bertanya langsung kepada Ustaz Salman Al-Judawi. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi insyaallah pada malam hari ini kita batasi menjadi 3 pertanyaan saja. Seperti itu. Insyaallah yang bertanya sekarang nanti akan diserahkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja untuk Ustaz Salman. Kebetulan kita satu generasi. Saya juga dari Jogja. Saya sekolah di SMK kebetulan ngefans juga. Susah banget ketemu dengan beliau. Ada beberapa lagu tadi yang beliau sampaikan dan terus sahabat sejati, setia, ya kan? Nah, begini Ustaz. Jadi fenomena yang terjadi saat ini banyak musisi-musisi yang dijaga alhamdulillah sekali seperti Ustaz Dedi Sulaiman yang tetap masih konsis nyanyi dengan genre yang dakwah. Nah, apakah nanti Selalu Seven bahasa Sunda, Selalu Seven itu bakal ribet tapi dengan konsep yang dakwah itu tadi? Karena kalau saya lihat Mas Eros sekarang sudah mengarah ke seperti yang dijalani oleh Ustaz Salman. Mungkin tinggal 2 orang lagi atau 3 orang ya, Adam sama Dutra. Mudah-mudahan bisa diinspirasi sama beliau. Amin. Mungkin bisa jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau yang program jadi 3 pertanyaan? Langsung aja. Baik, Pak. Iya mas, saya sendiri ada proyek namanya Sela on Heaven. Nah, bagaimana apa itu yang sharing iman nanti di sini nggak cuma saya tapi Mas Adam sharing, Mas Eros sharing, Mas Duta sharing, fans-fansnya Sela juga semuanya menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Amin. Nah, jadi dan memang juga perintah Allah SWT kalau kita dapat nikmat selalu nyebar-nyebarkan. Wa amma bi nikmati rabbika fatin. Nikmat Tuhanmu maka sebarkan. Nah, saya kemarin ke rumahnya ngobrol. Ya enggak, ya Mas sudah beberapa waktu yang agak lama datang kita ngobrol-ngobrol ngopi katanya, ngobrol perkara iman ya. Karena memang juga itu perintah Allah SWT. Wa andir asratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada dari kerabat terdekat. Kita punya tanggung jawab untuk kalau yang kerja di kantor gimana ngajak teman-teman kantor kita yuk sama-sama kita taat sama Allah ya. Yang punya tetangga gimana kanan kiri taat sama Allah. Nah, ya. Nabi sudah mencontohkan gimana ngajak Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu rekan kerja saya, teman-teman saya di Selalu Seven. Ini memang perintah Allah SWT. Ya. Tapi itu tadi kita dakwah dengan apa? Hikmah dan contoh yang serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan contoh yang datang ngobrol-ngobrol ya. Paling enggak dari cara penulisan lagu mereka sudah berbeda ya. Ya kita yang Allah lihat usaha kita. Apa yang bisa kita buat, selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Datang, bawa makanan, ngobrol yang santai-santai, yang enak-enak, namun kita bawa pikir agama. Yang Allah lihat usahanya. Selebihnya nanti malam kita doa sama Allah. Karena kita yang penting itu apa? Yang mau usaha, mau bergerak, yang gampang-gampang aja, ya.
Nah, kayak kita tanam mangga, tanam bijinya, sirami, nanti yang menumbuhkan daunnya Allah, ngasih warna pada buahnya Allah, yang ngasih rasa manis Allah SWT. Nah, doakan Mas ya, doakan. Jadi teman-teman nanti juga senang sama makmurkan masjid juga, amin. Dan alhamdulillah ya, saya lihat progres mereka bagus ya sekarang ya. Alhamdulillah ya, progres mereka bagus ya. Dan kemarin saya sempat cerita-cerita juga sama Mas Duta itu dia pernah waktu itu menyanyi, suaranya hilang. Jadi kecapean ya, jadi suaranya nggak keluar. Kalau manggung pentas ya, itu gitarisnya nggak ada ya, bisa pocokan cari gitaris lain. Nah, kalau vokalis suaranya hilang agak susah cari suara yang lain kan gitu. Nah, akhirnya dia doa sama Allah, ya Allah, ini saya itu nyanyi untuk menyenangkan hamba-hambamu, untuk menyenangkan hatinya orang-orang Islam ya kan? Karena kan hati kan tempat pandangan Allah Pak ya. Kalau hatinya orang Islam itu senang, Allah juga senang ya. Maka apa Bapak Ibu yang mulia, dengan doanya artinya apa? Besoknya dikembalikan suaranya sama Allah. Alhamdulillah ya Allah ya. Ada dia yakin sama doa. Gusti Allah ini orang sare ya. Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat, Allah selalu menjawab doa-doa ya. Terus mulai ngajak staff-staffnya pada Allah ya, mulai seneng ya. Ya, alhamdulillah progresnya saya lihat itu bagus. Dan kita doakan juga semoga nggak cuma Salam Seven juga, tapi band-band yang lain juga ya. Pekerja-pekerja seni yang lain juga semuanya kembali kepada Allah. Amin. Amin. Doanya Mas. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan kedua, saya pesankan dari pihak akhwat. Ada yang bertanya? Atau mungkin ketika ada yang mungkin malu untuk berbicara, tapi bisa dituliskan nanti kalau saya bacakan ke depan yang seperti itu. Tapi dari biaya kan ada yang sama. Nah, foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad. Saya ada yang nanya, saya tanya aja. Jadi kalau saya ini ada yang mana bersedih dengan semuanya. Kan gara-gara itu ada juga ini cemburu. Ya. Saya dengar sama sekali. Apa rahasianya? Namanya orang ya. Kalau masih terus berpacaran, ini juga ada judulnya. Iya. Ini manusia ini. Kalau saya kata ya, manusia itu juga nggak ada. Ada manusia juga nggak ada. Mungkin itu. Tolong tipsnya aja buat saya biar selalu semangat, bisa. Iya. Menginspirasi dan semua. Saya kan belajar. Ya. Ya. Jadi kalau kata Sayyidina Ali ya, apa nih, hati itu bisa jenuh juga, bisa capek juga. Maka apa itu, dihibur dengan sesuatu yang syar'i ya. Nah, kalau tadi habis ngaji juga siang hari itu Ustaz Adin tuh bilang apa ya, kan ya kalau apa nih, dia cerita sama saya ya, musik ini apa hiburannya, apa telinga ya kan. Nah, hiburan telinga. Nah, jadi ya mungkin ada satu ulama di Pekalongan itu Syekh Lutfi bin Yahya hafizahullah, beliau suka musik ya. Jadi kalau pas lagi lagi santai, lagi ngaji, beliau apa namanya, main organ, main piano ya kan, benar-benar yang syar'i ya. Masya Allah. Apalagi kalau hiburannya ada hubungan dengan agama, pahala dapat, hobi tersalurkan. Nah, kalau hobi panjat tebing ya, dia panjat tebing, tapi niatnya buat dakwah ya, jadi pahalanya dapat, hobi
tersalurkan. Jadi hiburan-hiburan saya suka ya macam-macam orang itu kan punya hobi itu macam-macam. Namun hobi-hobi yang kita arahkan hobi-hobi yang apa itu yang syar'i ya, yang suka bola kayak Habib Anis itu yang di Malang di Lawang itu kan yang penasihat Arema juga. Ya, beliau main bola tapi tetap jaga syar'i ketika apa main bola dan pakai baju tetap tutup aurat ya kan. Jadi sambil dakwah juga ya kan, pahala dapat hobi tersalurkan. Nah begitu Bapak Ibu SWT. Jadi memang yang namanya hati itu kan ya ada capeknya juga, ada jenuhnya juga, maka kita cari hiburan-hiburan yang syar'i begitu. Masya Allah, apalagi kok di rumah ada istri soleha ya kan, hiburan ya Pak. Kemudian Masya Allah Pak, ada juga ini malah tingkatannya tuh tinggi lagi, itu orang tuh hiburannya Pak sholat Pak. Jadi saya punya kawan itu kalau sholat sunat itu bisa sampai ratusan rakaat. Karena apa? Karena memang aslinya sholat itu hiburan orang beriman. Jadi ketika Nabi itu dakwah di Taif itu sampai apa itu dilemparin ya, waktu itu kan paman beliau wafat, istri beliau wafat ya, dakwah ke Taif ya dilemparin, nah, akhirnya apa terus Isra Mi'raj itu kan, nah, dihibur sama Allah. Jadi aslinya sholat itu hiburan orang beriman. Nah, jadi aslinya sholat itu hiburan orang beriman. Jadi banyak orang-orang soleh itu hiburannya apa? Sholat, Masya Allah. Nah, jadi Allah SWT ya monggo ya, karena memang kadang hati juga capek ya, maka kita cari hiburan-hiburan yang syar'i. Kalau keminggu semoga bisa jadi jawabannya. Kalau bisa. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya sedikit. Jangan hijrah pertama kali itu tahun berapa? Tahun berapa? 2000 berapa ya? Awal belajar di 2004 2005 Pak ya. Ini ya pengalaman saya cerita sedikit sebelum masuk ke pertanyaan ya. Saya itu sebenarnya jujur ya, tidak suka saya orang saya kemarin melodik pala setelah saya banyak apa ya, wah ini terlalu melo ya, tapi tetap bisa di panggung kalau saya tetap garis depan, soalnya lagunya enak. Terus ketika saya juga mengikuti kita menjadi hijrah, waktu itu saya masih SMP tahun 2004 2005 itu ketika ada kabar Ustaz Salman ini atau Sakti ya dia sebenarnya itu hijrah, saya itu mikir waduh ini bergabung dengan teroris karena itu waktu itu kan lagi happy-nya ya. Jadi saya punya SMP, saya punya pikiran seperti itu karena apa itu framing dari media, sehingga ketika ada orang yang hijrah apalagi Ustaz Salman ini ke luar negeri dalam waktu itu. Jadi beliau ini kurus lagi luar negeri itu, waduh ini bergabung dengan terorisme ini. Itu kan pikiran ya, karena orang awam juga. Nah itu awal-awal dengan hijrah itu mungkin ada orang yang berpikir seperti saya dan orang yang berpikir seperti saya, entah itu dari teman, entah itu dari keluarga dan sebagainya. Nah ini mungkin tips ya, bagaimana tips Ustaz ketika teman-teman mungkin yang takut hijrah gitu, takut dicap ini, takut itulah dan sebagainya, sehingga hijrahnya itu bisa mantap. Itu mungkin ada tips dan trik dari Ustaz biar teman-teman ini hijrahnya itu semakin berani dan senang-senang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ini, Masya Allah. Yang pertama apa? Kita doa Pak. Itu jangan ditinggal perkara doa. Sholat itu kita perkara doa Pak. Kita doa sama Allah. Dan Allah sudah ajarkan apa itu sebaik-baik doa. Kalau kita pas baca Al-Fatihah itu kita ngaji itu kita baca Muhammad SAW ya, ada dialog kita dengan Allah ketika membaca Al-Fatihah.
Ketika kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, maka mintalah. Allah pun ngasih apa? Contoh doa ya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya dan seluruh manusia ini hidayah. Ya. Nah, doa kita, doa dengan sungguh-sungguh, Pak. Jadi doa yang ada ruh gitu. Jadi bukan hanya gambar doa, namun ada hakikat doa di situ. Ada munajat di situ, ya. Nah, jadi kalau ada Ustaz saya itu ngajarin kayak anak kecil itu, Syekh Satu Sari Rahmatullahi mengatakan tanda doa diterima itu ada 3. Yang pertama ketika dia doa air matanya menetes. Jadi kayak bayi itu kan kalau lapar ya nangis ya, maka Allah gerakkan hati ibunya untuk kasih dia makanan. Kalau dia buang kotoran pun gitu juga dia nangis, maka Allah gerakkan ibunya untuk bersihkan kotoran. Itu juga kita hendaknya doa munajat dengan menangis kepada Allah. Allah senang sekali dengan orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jadi kayak manasin apa itu? Air. Manasin air kita pakai ceret, ya. Itu kan kalau mendidih kan nggak bisa cuma 1 detik, 2 detik ataupun 1 menit. Kita tunggu waktu, ya. Berapa lama airnya? Kalau itu careknya sampai berudak apa itu? Airnya keluar dari tutupnya itu. Nah, jangan kok kita doa ya Allah, doa saya sama seperti kemarin, enggak tenanan doa. Jadi doa sungguh-sungguh sampai air mata menetes. Dengan menyebut nama, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, mengakui segala dosa-dosa kita. Doa sungguh-sungguh sampai air mata menetes. Kemudian yang kedua kata Syekh Satu Sari Rahmatullahi, tanda doa dikabulkan, bulu roma merinding. Merindingnya kata ulama, merindingnya di depan. Nah, jadi kadang kalau pas baca Quran bulan Ramadan kok ada merinding di depan itu, katanya datang itu malaikat kata ulama. Namun kalau yang merinding di belakang, kok yang datang terburu-buru. Jadi merinding di depan. Nah, itu rahmat lagi turun. Kemudian jantung berdegup sedikit agak kencang. Itu tanda kata Syekh Satu Rahmatullahi itu saat-saat ijabahnya doa. Jadi kalau bisa kita latihan doa bisa sampai seperti itu, menangis, roma merinding, dan kemudian jantung berdegup sedikit agak kencang. Kemudian yang kedua, doakan orang lain. Salah satu tips apa itu? Doa kita cepat dikabulkan sama Allah adalah kita doakan orang lain. Karena dalam hadis Nabi SAW, kalau orang ini mendoakan orang lain, maka Allah akan kirim malaikat yang akan mengatakan, ya Allah, apa yang dia doa minta untuk saudaranya berikan kepada dia. Dan permintaan malaikat pasti diijabah sama Allah. Makhluk yang tidak ada dosa. Ya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi SAW, setiap hari doain saudara muslimnya kurang lebih 300 orang. Masya Allah. Sekarang kalau kita tahu tetangga kita 40 rumah kanan kiri depan belakang kita doakan saudara-saudara kita. Masya Allah, ada berapa orang kita doakan. Semoga Allah kasih taufik. Kemudian yang ketiga, nasihatnya orang-orang soleh, wali-wali itu apa? Wong kang soleh kumpulon. Nah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah juga perintahkan dalam Quran, yang amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Kita suruh kumpul sama orang-orang soleh. Ya. Insya Allah orang-orang yang dia mengaburkan masjid, belajar, mondar-mandir ke masjid sehari 5 kali. Nah, ini orang-orang yang pengen baik. Ya, insya Allah kalau kita gaul dengan mereka kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, tapi Subhanahu wa taala ya, doa sungguh-sungguh, doakan orang lain. Yang ketiga kita bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh. Kata Nabi, agama seseorang itu lihat kawannya. Ya. Tadi sampai sabda, kamu lihat agama seseorang maka lihat temannya. Ya, kalau kita insya Allah sering kan itu kita dengar Indonesia kalau orang bergaul dengan minyak wangi, kena kecipratan wanginya, bergaul dengan pandai besi, kecipratan abunya, kan begitu. Jadi kita gaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah pun nanti kita dapat kecipratan kesolehannya. Amin Allahumma. Alhamdulillah, demikian semoga jadi manfaat untuk Allah insya Allah. Alhamdulillah, bersama atas jawaban yang Masya Allah sekali. Tadi menyinggung banyak sekali hal tentang hijrah dan juga tentang dakwah kita, yang salah satunya yang menjadi happy adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu hal dan itu bisa menjadi contoh, itu sudah termasuk dakwah. Dan dakwah itu juga bisa melalui dari awam, baik dari hobi dan juga yang lain-lain.
Dan alhamdulillah sampai di penghujung acara, yakni sebelum itu kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada pihak INH, yakni International Network Humanity, dan juga kepada Syekh INH Sidoarjo, dan juga kepada Titi Saja, dan juga kepada jajaran takmir Masjid Al-Hidayah Tanggulangit, dan juga kepada Namir Hotel Syariah Surabaya yang telah menjadi sponsorship sehingga tercipta kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Straightforward dan juga Klik Nikah sebagai media partner sehingga dakwah ini, sehingga kegiatan mulia ini bisa tersebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya persilakan kepada Ustaz Salman untuk berdoa, untuk memimpin doa kepada kita semua supaya apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Ustaz Salman atau Jawi, saya persilakan. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya azima sultan qadim al-ihsan daima ni'am. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fir ummatan sayyidina Muhammad, almarhamatan sayyidina Muhammad, almarhamatan sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin ya Allah yang lalu yang akan datang. Ya Allah, dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan doa-doa kami ya Allah dengan afiat dan selamat. Bi fadli subhanahu rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai Master of Ceremony mengucapkan banyak maaf ketika ada salah dan kurang sopan satunya pada para audiens sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sesama dan juga para audiens yang hadir di Masjid Al-Hidayah yang bulan ini. Hadani Allahu minni wa iyyakum jami'an ila liqa'i fi amrillah. Semoga kita tetap berada dalam satu ikatan Islam, satu ikatan mukmin, dan juga kita bisa berkumpul di dunia ini dalam ikatan iman dan juga di surga dalam merasakan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.